Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe, teman-teman sudah mendukung channel ini dan membuat saya semakin semangat untuk berbagi tips dan trik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih sudah subscribe dan selamat menonton. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Nurdin Hoirudin. Dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi tema lagi ya. Jadi ini video kedua untuk UMKM. Jadi mudah-mudahan video ini bisa memberikan pandangan untuk UMKM gitu ya. Jadi video pertama kan tentang bagaimana membuat NIP gitu ya. Teman-teman UMKM kan butuh banget tuh NIP. Nah, video kedua ini saya akan bahas tentang digital marketing plan untuk UMKM. Jadi gimana sih cara untuk merencanakan marketing secara digital untuk UMKM gitu ya. So, simak sampai selesai, jangan lupa untuk subscribe agar teman-teman mensupport channel ini agar bisa berkembang terus gitu ya. Dan saya menjadi lebih semangat gitu ya untuk membagikan tips dan trik gitu ya. Jadi kita libur dulu tuh tentang tutorial Facebook Ads. Karena saya merasa ini saya juga harus ikut andil mendorong perkembangan UMKM di Indonesia gitu ya. Oke, salam UMKM. Oke, balik lagi teman-teman semuanya. Jadi digital marketing plan ini saya tidak akan membahas dari sisi teori gitu ya, yang sangat-sangat menurut saya itu sangat terlalu sempurna gitu ya. Jadi saya ingin lebih membahasakan dengan lebih hal yang simple. Mudah-mudahan teman-teman semuanya UMKM bisa memahami ini dengan mudah. Dan sebelum itu ada fenomena yang sangat menarik gitu ya ketika berbicara UMKM. Setiap kali saya ikut pelatihan UMKM gitu ya, baik itu yang diagendain Dinas Koperasi gitu ya, UMKM, kemudian ataupun komunitas-komunitas, itu isinya kalau enggak emak-emak gitu ya, mayoritas emak-emak gitu ya, itu adalah anak-anak muda gitu ya. Nah, tapi yang kebanyakan emak-emak nih yang sering saya ikut gitu ya. Jadi emak-emak yang dia punya produk gitu ya, dengan semangat tinggi ingin mempromosikan agar laku. Nah, kemudian ada lagi nih, teman saya cerita nih di Jakarta, ketika ngisi pelatihan UMKM, ternyata benar isinya emak-emak. Dan pertanyaannya satu, katanya, Pak udahlah, kalau teori katanya kita kadang bingung katanya. Ini aja deh, gimana caranya nih saya punya produk laku gitu. Jadi dia ditodong tuh. Kemudian teman saya cerita ke saya. Nah, jadi mudah-mudahan nih bisa diterima nih sudut pandang tentang digital marketing plan yang ingin saya sampaikan. Ini jauh banget dari teori-teori. Kalau kita searching gitu ya di googling digital marketing plan nih kayak gini nih isinya nih. Nah, ada kayak gini, ini teori banyak banget gitu ya. Nah, yang pasti mudah-mudahan ini mudah dipahami oleh emak-emak, kemudian UMKM tentang digital marketing plan yang ingin saya sampaikan. Jadi, digital marketing plan ini saya rasa berhubungan dengan 3 hal. Jadi, pertama, nah, ini. Jadi saya rangkum dengan ini saja, digital marketing plan untuk UMKM agar lebih mudah dipahami dan simpel. Pertama ada awareness. Awareness itu kesadaran. Jadi teman-teman harus memplan bagaimana produk teman-teman disadari oleh orang lain, gitu ya. Jadi prosesnya gini. Jadi dari atas sampai bawah ya. Pertama itu adalah awareness, kesadaran. Jadi kata kuncinya gimana sih produk UMKM ini disadari oleh orang lain, gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua engagement. Itu lebih ke interaksi. Bagaimana sih produk teman-teman itu menghadirkan interaksi gitu ya di digital platform. Dan yang ketiga konversi. Nah, konversi ini penjualan nih. Kayak pertanyaan tadi si ibu-ibu gitu ya. Yang langsung nodong gimana produk saya laku kayak gitu. Nah, konversi ini penjualan. Gimana caranya UMKM produknya laku kayak gitu. Nah, tapi perlu teman-teman UMKM ketahui, jadi sebelum menghadirkan konversi itu ada 2 hal yang harus dilewati. Awareness, engagement. Jadi jangan langsung nodong gitu ya. Nah, proses 2 ini kesadaran udah dilakuin belum? Plan-nya udah dilakuin belum? Untuk menghadirkan interaksi, plan-nya udah dilakuin belum? Gitu ya. Nah,
Dan ini 3 hal ini berhubungan erat dengan konten gitu ya. Nah, jadi teman-teman UMKM harus memisahkan konten mana untuk menghadirkan kesadaran, konten yang mana untuk menghadirkan interaksi, dan konten mana untuk menghadirkan penjualan. Jadi teman-teman ketika membuat desain-desain publikasi, nah itu tujuannya harus ditentuin dulu tuh. Ini konten tujuannya untuk jualan atau untuk menghadirkan kesadaran gitu ya, atau untuk menghadirkan interaksi. Nah, kalau misalkan konten untuk menghadirkan kesadaran itu ya dengan memperkenalkan. Jadi isi kontennya, gambarnya, perkenalan produk gitu ya. Kemudian untuk menghadirkan interaksi itu misalkan dengan tanya jawab, sharing-sharing bermanfaat, giveaway gitu ya. Dan kemudian untuk konversi menghadirkan produknya, harganya di konten itu. Jadi direct selling. Nah, teman-teman harus memiliki plan marketing untuk 3 hal ini. Gitu ya. Dan ini berhubungan dengan konten. Nah, kadang teman-teman UMKM ini antara konten itu langsung konten jualan aja karena berpikir ini harus laku gitu. Padahal dengan menghadirkan kesadaran itu mendorong penjualan. Dengan menghadirkan interaksi itu akan meningkatkan naik gitu, trafficnya naik gitu ya. Jadi ya, di platform digital tuh akan naik gitu ya, sebagai platform sosial media. Nah, jadi itu. Nah, marketing plan-nya harus dibikin tuh. Dan ini erat kaitannya dengan konten. Lalu yang kedua, erat kaitannya dengan waktu. Nah, kan tadi itu ada pertanyaan gimana caranya laku. Nah, teman-teman berhubungan erat dengan waktu. Nah, ketika teman-teman sudah selesai dengan bagian konten, dengan memisahkan untuk 3 tujuan, maka waktu ini berhubungan dengan waktu audiens konsumen dari UMKM itu di digital aktifnya kapan. Gitu ya, karena kita berhubungan dengan digital, maka prime time harus diketahui. Nah, di konten ini yang sudah dibuat, kapan dipostingnya, gitu ya. Kemudian, bagaimana hashtagnya, karena digital tentu erat dengan hashtagnya, apalagi di Instagram. Nah, prime time ini teman-teman UMKM harus tahu. Jadi ketika nge-share konten itu jangan asal-asalan, jangan misalkan sekarang mumpung senggang nih, saya share gitu ya. Sekarang mumpung senggang, enggak. Jadi prime time itu ketika audiens itu memang waktu-waktu yang rehat, senggang gitu ya. Karena kan banyak audiens yang dia kerja kah gitu siangnya. Nah, prime time itu bisa setelah zuhur gitu ya. Nah, teman-teman kemudian bisa setelah jam 4 sore, kemudian jam 8 malam. Itu prime time tuh. Nah, teman-teman harus setting tuh waktunya. Jadi jangan mentang-mentang, aduh saya senggangnya jam segini gitu. Nah, itu sayangnya kenapa efeknya nanti ketika masuk ke platform digital, itu sayang gitu ya, engagement-nya rendah, kayak gitu. Dan dipisahkan tuh konten, misalkan jam 12, kontennya yang mana nih? Untuk awareness nih, gitu ya. Oh, jam 4 misalkan kontennya untuknya, oh untuk interaksi. Nah, jam 8 untuk misalkan konversi, gitu. Jadi teman-teman harus plan tuh, di planning. Kemudian kalau hashtag sebagai tambahan, teman-teman bisa riset hashtag dengan salah satunya ini ada nih hashtag.com. Nah, teman-teman bisa cari di situ. Nah, itu untuk marketing plan yang free gitu ya. Untuk marketing yang free gitu ya. Nah, ada lagi untuk yang berbayar. Nah, yang berbayar ini biasanya dengan ads gitu ya. Baik itu Facebook Ads, Google Ads, kemudian YouTube Ads, ataupun dengan paid promote. Nah, teman-teman juga harus mengatur tuh paid promote-nya kapan gitu ya. Apakah misalkan nih, oh rata-rata gini nih, supaya paid promote maksimal, iklan maksimal, teman-teman punya budget minimal, beriklanlah di waktu-waktu audiens teman-teman punya duit. Ya, misalkan setelah gajian, oh tanggal berapa tuh. Nah, itu di plan tuh. Misalkan iklannya langsung direct selling, langsung konversi kah, ataukah untuk ngelakuin yang 3 ini. Gitu ya. Paid promote misalkan plannya, oh mau ke siapa nih? Ke orang yang mana? Gitu ya, influencer yang mana? Kayak gitu. Oke, teman-teman karena waktunya terbatas, mudah-mudahan lain kali bisa sharing. Yang pasti marketing plan digital ini lebih simpel dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh UMKM dan bisa dipraktekkan gitu ya.
Assalamualaikum, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.